Pernah ada nggak yang materinya tentang itu, jadi lidah mertua itu bisa menyerap CO2 sebesar berapa gitu ya. Kemudian sirih gading berapa dan seterusnya. Nah, kalau apakah sesuai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu jika itu diterapkan pada misalkan ruang kelas atau rumah tinggal atau satu kamar rumah tinggal itu. Oke, jadi duluan tinjauan teori, metode, hasil dan diskusi kita tidak sampai di hasil. Oke. Pendahuluan latar belakang yang mengantarkan pada permasalahan tidak bertele-tele langsung mengarah pada urgensi tema yang diangkat. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita tidak perlu misalkan mau meneliti tentang Sragen misalkan, kita menceritakan tentang sejarah Sragen. Sragen berasal dari kata ini, Sragen itu tidak perlu. Tapi kalau memang itu penelitian kita itu adalah penelitian sejarah, maka itu perlu ya. Tapi kalau penelitian itu hanya menempatkan Sragen itu hanya sebagai lokasi dari tempat dilakukannya penelitian, itu tidak perlu sampai detail. Karena penelitian macam-macam, ada penelitian tentang sejarah, ada penelitian tentang fisika bangunan yang kita mengukur pencahayaan, kelembapan, gitu ya, tentang kualitas udara di dalam ruangan, ya. Kita meneliti tentang bagaimana cahaya masuk ke dalam ruangan, kita meneliti tentang bagaimana penggunaan listrik di dalam bangunan, ya, di mana ruang-ruang yang kelihatannya listrik berlebihan itu juga merupakan satu penelitian. Nah, kita yang disampaikan pada latar belakang itu tidak harus mendasar gitu ya, tapi cukup sampai pada batas yang akan kita teliti. Langsung mengarah pada urgensi tema yang diangkat. Karena ini juga gunanya untuk membatasi halaman yang kita kerjakan. Karena biasanya kalau seminar penelitian itu kalian akan dibatasi, mungkin saya agak lupa, mungkin 30-an saja. 25 sampai 30 halaman. Sehingga kita harus benar-benar sortir mana informasi yang relevan, yang kurang penting, mana yang bisa kita hilangkan. Kemudian kedudukan penelitian tersebut di dalam ranah penelitian lain ini adalah keaslian penelitian tadi ya. Jadi penelitian kita itu bagaimana posisinya di dalam di antara penelitian-penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu atau kita melakukan satu riset kecil, kita akan melihat apa sih yang sehingga kita akan temukan nanti permasalahannya apa, tujuannya apa. Kemudian kajian pustaka atau tinjauan teori yang perlu diperhatikan adalah lengkapi dengan semua referensi atau pustaka yang diperlukan untuk mendiskusikan tema yang diambil sebagai penelitian. Kalian pilih referensinya ada apa yang buku-buku tentang apa saja yang perlu saya cari atau jurnal tentang apa saja yang perlu saya baca gitu. Sumber referensi sebaiknya dari jurnal baik nasional atau internasional, tidak hanya dari buku ya. Sumber website harus diambil dari website yang jelas, misalnya www.BPS, BPS itu Badan Pusat Statistik ya, go.id. Kita jangan mengambil dari blog-blog yang tidak jelas ya, karena seringkali datanya itu tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan citasi atau cuplikan dalam paper harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik. Setiap informasi yang kita ambil dari sumber orang lain kita harus tuliskan ya, supaya kita tidak dicap sebagai plagiat. Ya, misalkan ada yang mengatakan bahwa Sansevieria itu bisa menyerap karbon dioksida lebih baik daripada sirih gading misalkan. Itu siapa yang mengatakan? Kasih kurung ya, kasih citasi, sebutkan namanya, kemudian mereka atau penulis itu menyampaikan pada tahun berapa. Kemudian semua referensi yang disebutkan dalam pembahasan paper harus ditulis dengan lengkap dalam daftar pustaka. Kalau itu ditulis dalam
paper kita, maka itu semua harus kalian ambil, kemudian disampaikan dalam daftar pustaka secara lengkap. Apa judul papernya atau judul karyanya, ya. Kemudian siapa saja nama penulisnya, kemudian ditulis penerbitnya siapa kalau ada penerbitnya, nama jurnalnya kalau ada jurnalnya, diterbitkan bulan apa, volume berapa, tahun berapa. Jadi, harus lengkap. Kalau ada halamannya lebih bagus, jadi halaman berapa sampai berapa. Oke, kemudian metode, semua metode harus dijelaskan. Jika metode baru harus dijelaskan secara detail. Jika metode sudah pernah digunakan harus mencantumkan referensi. Nah, untuk menentukan metode apa, karena barangkali kalian sudah mendapatkan pada mata kuliah metode penelitian dan statistik, ya sudah dapat belum di mata kuliah Pak Komarun tentang metode penelitian? Sudah, Bu. Kenapa? Sudah ada mata kuliah metode. Metode ada ya, nanti mungkin kalian bisa pelajari itu. Kemudian cara lainnya ada lagi cara yang lebih mudah, yaitu tadi. Jadi kalian sambil browsing tentang penelitian ini pernah diteliti oleh siapa saja, kalian baca. Jadi penelitian itu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu dia menggunakan metode apa sih gitu. Kira-kira metode itu kalau misalkan saya terapkan pada penelitian saya itu bisa atau tidak. Jadi kita tidak dilarang untuk melakukan metode yang sama dengan orang lain ya. Yang penting objeknya itu harus berbeda atau fokus dari penelitian itu harus berbeda. Tapi metodenya sama tidak apa-apa. Ya. Bahkan jika misalkan ada satu penelitian dia meneliti tentang penggunaan sansevieria pada ruang kelas gitu ya. Sudah pernah dia melakukan itu, kalian boleh melakukan yang sama tapi bukan di ruang kelas. Misalkan di ruang di dalam misalkan ruang tunggu misalkan. Karena ruang tunggu itu kan isinya banyak orang ya. Itu boleh kalian terapkan, gunakan metode yang sama ya. Tapi fokusnya berbeda, tempatnya berbeda itu boleh ya. Kemudian jangan lupa referensi ya, selalu apa yang kalian ambil itu harus kalian tulis sumbernya dari mana. Karena itu bentuk dari respect kita menghormati untuk peneliti yang sudah melakukan sebelumnya. Spesifik metodenya, jadi kalian jelaskan tidak misalkan observasi titik gitu, tapi observasi ini observasinya apa gitu ya. Observasi itu bisa dilakukan secara langsung ya, kalian datang ke lokasi, misalkan mau meneliti tentang kesibukan lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani di Papilan misalkan. Kalian bisa datang ke sana sih, berdiri menghitung setiap 30 menit itu ada berapa kendaraan roda 4 yang lewat, ada berapa kendaraan roda 2 yang lewat, kemudian pada jam berapa dia paling sibuk gitu ya. Atau observasi akan kalian lakukan dengan alat perekam gitu, itu kalian sampaikan ya. Jadi misalkan observasi akan dilakukan dengan video recording, misalkan kalian tempatkan pada pukul berapa sampai berapa, sehingga nanti akan hasilnya itu lebih valid ya, karena terekam secara teknologi gitu, teknis. Kemudian spesifik metode analisa harus disebutkan. Analisanya apa? Misalkan kalian mau melakukan analisa dengan statistik, misalkan sebutkan ya. Atau kalian ingin melakukan analisa itu dengan komparasi, itu juga disebutkan. Atau kalian ingin menggunakan satu software tertentu untuk melakukan satu analisa, itu boleh dilakukan. Simulasi dengan program, kalau di fisika bangunan itu kita punya program survey ya. Ada survey, ada Ecotech, ada CFD, apa namanya, CFD itu untuk fluida ya, fluida dinamis, komputasional, fluid dinamik. Jadi meneliti bagaimana sebaran dari temperatur, sebaran dari kelembapan, sebaran dari kecepatan angin di dalam ruang, dan seterusnya. Itu harus jelas disampaikan lebih detail, lebih bagus ya. Kemudian kriteria pemilihan objek, penentuan lokasi. Metode itu juga berisi kriteria pemilihan objek, penentuan lokasi, lokasinya di mana, lebih detail, lebih bagus ya, respondennya. Siapa yang akan menjadi responden jika kalian menggunakan metode responden atau interview atau wawancara atau kuesioner ya. Narasumber, misalkan narasumber yang akan kalian gunakan itu siapa yang akan kalian kalian tanya atau kalian jadikan sebagai sumber informasi. Ya.
jumlah sampelnya berapa, profil sampelnya berapa, itu kalian sampaikan ya, dan mengapa. Kemudian peralatan yang dipergunakan termasuk tipe, sebutkan nama umumnya. Misalkan kalian ingin menggunakan alat alat ukur kecepatan angin, anemometer misalkan. Anemometer itu kan banyak ya, kalian jelaskan. Kalian lihat alatnya, kalian lihat itu mereknya apa. Anemometer boleh menyebutkan brand karena brand yang berbeda dari alat yang sama itu akan memiliki memiliki akurasi yang berbeda. Ada yang bisa meneliti sampai 0,01 digit, tapi ada yang hanya bisa 0,1 misalkan. Seperti itu. Jadi kalian sebutkan peralatannya namanya apa, kemudian tipenya tipe apa, gitu. Karena kadang ada yang namanya misalkan K13, nanti ada lagi yang alat baru lagi muncul itu mungkin 13B atau 14 dan sebagainya. Tentunya kita atau pembaca yang paham tentang penelitian tersebut bisa memahami kalau alat ini lebih baru daripada alat yang sebelumnya misalkan. Ya, speknya tadi ya, misalkan dia bisa mengukur sampai ke telitian 2 digit di belakang koma atau 1 digit di belakang koma, ya, dan kemampuan serta batasan peralatan tersebut. Ya, disebutkan. Jadi kalau alat ini memiliki keterbatasan, misalkan apa, hanya bisa meneliti baik pada cahaya yang cukup, misalkan itu boleh kalian sampaikan. Oke, kemudian hasil itu nanti. Nah, hasil ini nanti kalian perlukan setelah kalian melakukan penelitiannya. Jadi sampaikan temuan riset itu dengan bahasa yang jelas dan sederhana, kemudian kontribusinya apa harus mudah dipahami, kemudian tidak lagi mengulang metodenya, tapi sudah langsung hasilnya. Data-data yang kalian dapatkan nanti ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, atau teks. Data yang disampaikan adalah data yang sudah pada hasilnya. Jadi bentuk tabel, kemudian diagram, teks itu semuanya bisa dilakukan untuk menjelaskan hasil. Data yang disampaikan tidak diulang-ulang. Data yang sudah disebutkan di atas itu tidak perlu diulang lagi di bagian bawah. Atau misalkan data kalian sudah sampaikan dalam bentuk uraian, ya tulisan, teks gitu, kemudian kalian beli lagi dengan tabel, itu tidak perlu. Jadi data yang sudah kalian sampaikan dalam bentuk tabel itu tidak perlu ditulis lagi, diulangi lagi untuk menjelaskan apa isi tabelnya itu ya, karena itu akan makan tempat sehingga halamannya nanti akan terlalu banyak. Jika sudah dijelaskan dalam tabel atau diagram, tidak perlu diulang dengan menjelaskan dalam teks. Gambar dan tabel harus dijelaskan dengan judul sehingga dapat mudah dipahami tanpa harus membaca teks. Ya. Jadi gambarnya dikasih judul di bawahnya. Jadi gambar 1, misalkan gambar ini mau judulnya apa gambarnya ya. Kalau tabel judulnya di atas. Jadi tabel 1 itu mungkin tabel dari demografi penduduk wilayah Kecamatan Kartasura misalkan. Jelaskan laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, anak-anak berapa, gitu. Ibu hamil ada berapa, gitu ya. Oke, kemudian pilih salah satu gambar atau tabel untuk menyajikan sebuah data, jangan keduanya ya. Kalau kalian ingin menyampaikan data tentang misalkan golongan dari mahasiswa UMS ya, kelompok mahasiswa UMS itu terdiri dari apa saja, misalkan ada yang berasal dari Solo dan sekitarnya itu berapa persen. Kemudian yang datang dari luar Jawa atau Provinsi Jawa Tengah, misalkan ada yang datang dari Karisidenan, Karisidenan Surakarta itu berapa persen, yang datang dari Provinsi Jawa Tengah itu berapa orang, yang datang dari Sumatera berapa orang, dan seterusnya. Itu pilih salah satu, boleh disampaikan dalam bentuk gambar dengan grafik ya, di grafiknya, atau kalian mau sampaikan dalam tabel, tapi tidak perlu dua-duanya disampaikan. Gitu ya. Itu untuk menyampaikan data. Pembahasan atau diskusi ini nanti lebih jauh ya kalau kalian sudah masuk ke melaksanakan penelitiannya. Menunjukkan hubungan data dan hasil temuan dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami, menyajikan generalisasi hasil, menunjukkan setiap pengecualian dan seterusnya. Oke, ini boleh dicek ya. Nanti kita punya jurnal namanya Jurnal Sinektika. Ini ada jurnal milik Prodi Arsitektur ya. Jurnal UMS milik arsitektur. Biasanya teman-teman kakak tingkat yang sudah melewati seminar penelitian itu dipublikasikan di sini. Ya.
Untuk beberapa paper yang sangat bagus, ya, yang ekstra bagus itu kita rekomendasikan untuk bisa mempublikasikan di di jurnal nasional, ya, jadi lebih tinggi levelnya daripada jurnal yang internal. Kalian bisa baca contohnya nanti kira-kira apa saja yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman di UMS, ini disinergikan. Tapi kalau kalian ingin melihat apa yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman lain di kampus lain, misalkan kalian bisa coba browsing dengan Google saja. Jadi kalian ketik kata kuncinya, kemudian kalian ketik lokasi barangkali Surakarta, misalkan meneliti tentang barangkali solar panel, pemanfaatan solar panel di Surakarta, itu boleh juga kalian ketik, kemudian apa yang keluar kalian bisa lihat. Mestinya itu lebih luas karena tidak hanya dari UMS. Oke, kesimpulan. Dalam kesimpulan tidak ada informasi baru yang disampaikan, ya. Kesimpulan berisi jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang ingin diketahui, ya. Kesimpulan sebaiknya dilengkapi dengan data-data yang penting dan informatif, misalnya temuan temperatur, angin, kelembapan, persentase area hijau, dan lain-lain yang merupakan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan. Jadi tidak ada sesuatu informasi baru. Oke. Ini beberapa contoh judul yang pernah dikerjakan oleh teman-teman lain, ya. Konsep bina lingkungan berbasis community based development sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman di Kampung Semanggi, ya. Atau ada juga yang melakukan penelitian dalam bahasa Inggris, menulisnya dalam bahasa Inggris, itu juga diperbolehkan dan direkomendasikan kalau kalian mampu, ya. Karena saya percaya teman-teman yang ada di sini barangkali juga ada yang punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, ya, sehingga ingin mencoba untuk saya ingin Bu mencoba untuk menulis dalam bahasa Inggris, itu boleh, ya. Silakan nanti kalian lakukan, ya. Karena nanti dalam seminar, publikasi dari seminar itu untuk saat ini kita punya dua pilihan, mau dipublikasikan dalam bahasa Indonesia atau boleh juga dipublikasikan dalam bahasa Inggris, ya. Bahkan sebenarnya kita mendorongnya jika mahasiswa itu bisa publikasi dalam bahasa Inggris sehingga nanti ada prestasi yang levelnya internasional. Ini ada yang meneliti natural power usage di FKIP Unistri, efektivitas penggunaan AC, ya. Sebenarnya kalau judulnya AC itu tidak perlu ditulis dalam kurung lagi karena AC sudah merupakan satu hal yang umum, ya, orang sudah paham. Efektivitas penggunaan AC untuk menciptakan kenyamanan termal di ruang seminar J11 UMS. Nah, ini judulnya lebih spesifik, ya. Ada ruangannya, ada di UMS jelas, kemudian UMS pun dia jelas di ruangan yang mana, satu ruangan seminar yang ada di lantai J, lantai 1. Kemudian dia meneliti AC. AC dalam rangka apa? Yaitu untuk menciptakan kenyamanan termal di ruang J11 UMS. Karena latar belakangnya bisa jadi karena beberapa teman ketika kuliah di ruang J11 itu merasakan udara yang itu terlalu panas, gitu, jadi AC, ada AC, tapi AC-nya mungkin tidak terlalu dimaksimalkan, ya, kemudian teman-teman masih merasa kegerahan, sehingga muncullah judul ini. Kemudian judul lain yang mungkin dilakukan adalah efisiensi penggunaan air conditioner atau AC pada masjid di Surakarta. Nah, ini berarti dia meneliti secara umum, jadi harus mengambil sampel beberapa masjid, ya. Atau di mana saja lokasinya, kemudian bagaimana penggunaan AC-nya di setiap masjid. Dari situ mungkin akan hasilnya akan terlihat pada efisiensi energi AC pada bangunan masjid. Nah, kalau kalian ingin meneliti yang sejenis itu diperbolehkan, barangkali mungkin kalian membuat batasan mungkin pada masjid. Masjidnya masjid yang apa ini? Apakah semua masjid atau masjid tertentu? Misalkan masjidnya saya mau yang masjidnya itu berbentuk tajuk, misalkan tajuk Jawa. Bisa nggak kita meminimalisir penggunaan AC gitu? Sehingga kalau kita pakai atap tajuk yang susun, gitu ya, susun Jawa itu, bahkan AC itu barangkali tidak diperlukan karena sistem sirkulasi dari atap itu sudah cukup baik. Barangkali kita bisa lanjutkan seperti itu. Nah, kita bisa mengambil penelitian ini sebagai bagian dari referensi karena kita juga membaca itu, kemudian kita ada mengambil beberapa hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah riset pesantren mahasiswa atau PESMA Kiai Haji Mas Mansur UMS. Boleh nanti
riset tentang PESMA sudah cukup banyak ya. Nanti kalau ingin mengambil tentang PESMA atau lokasinya di PESMA itu kalian sebaiknya mencari lebih detail apa yang bagian dari PESMA yang masih perlu untuk dilihat. Apakah barangkali di PESMA itu ada nggak sih misalkan mahasiswa itu dilatih untuk kewirausahaan yang sifatnya untuk peduli lingkungan, misalkan ada kebun yang menghasilkan dan sebagainya. Itu boleh dilakukan riset juga. Pengaruh bukaan terhadap kondisi kenyamanan kondisi kenyamanan thermal di Pondok Pesantren Surakarta di kasusnya ruang kelas dan asrama. Jadi dia melihat hanya bukaannya saja terhadap kenyamanan. Jadi nyaman thermal dengan pengaruh bukaan itu seperti apa, pintunya, jendelanya berapa persen, gitu kan? Kemudian permasalahan drainase dan peresapan di tempat parkir kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini karena di latar belakangi karena pada saat banjir besar itu tempat parkir kampus 2 itu dulu seringkali banjir ya sampai tinggi. Sehingga beberapa teman merasa terpanggil untuk ini harus diteliti. Ada apa sebenarnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kesalahan ada di mana? Maksudnya desain yang mana yang kira-kira perlu diperbaiki? Sehingga dia melakukan satu penelitian. Ya. Kemudian analisa kenyamanan thermal ruang kuliah umum. Nah ini agak kurang jelas karena ruang kuliah umum ini nyambung ya. Analisa kenyamanan thermal ruang kuliah umum gedung kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kalau mengambilnya kenyamanan thermal berarti ada semua aspek thermal dia harus ukur ya. Misalkan ada temperaturnya, temperatur ruangan, temperatur radiasi, kelembapannya, kecepatan anginnya itu harus diukur semua. Tapi kalau kita meneliti hanya satu, misalkan analisa temperatur, misalkan, maka kita bisa mengambil hanya temperatur. Oke, saya rasa seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kira-kira cukup jelas ya untuk tugasnya. Jadi kalian mencoba untuk membuat dulu. Kemudian nanti untuk sistem konsultasinya bisa kalian kirimkan ya. Misalkan sudah mengerjakan, kalian kerjakan, boleh kirim melalui, saya rasa email aja ya, email saya. Kemudian kalian bisa WA saya sudah mengirimkan draftnya, mohon koreksi itu. Nanti saya lihat. Baik, waktunya masih cukup panjang, tapi tidak ada salahnya dari sekarang kalian sudah mulai memikirkan gitu ya, kira-kira penelitian apa yang akan saya angkat gitu ya, sinopsis apa yang akan saya buat. Sesuaikan dengan apa yang kalian sukai ya, misalkan kalian suka dengan suka tentang interior, maka kalian bisa meneliti sesuatu yang sifatnya interior. Jadi kalian bisa meneliti di dalam ruangan saja, apakah itu cahayanya, apakah itu kelembapannya, apakah itu temperaturnya, apakah itu tadi. Jadi ada tanaman-tanaman indoor apa yang kira-kira bisa memberikan satu kualitas udara yang lebih baik pada sebuah ruangan. Atau kalian ada yang suka dengan perilaku, jadi perilaku orang itu sebenarnya bagaimana sih terhadap sustainable development goal, itu yang mana nanti kalian bisa pilih. Bagaimana orang berlaku terhadap pemanfaatan air gitu. Jadi mereka melakukan saving atau penghematan air itu bagaimana caranya sih kalau dalam kegiatan sehari-hari. Ya, atau kalian barangkali juga ingin mengambil tentang air wudhu. Air wudhu itu sebenarnya bagaimana kita menyikapi air wudhu. Air wudhu itu apakah bisa diolah kembali, didaur ulang itu boleh nggak? Misalkan nanti air wudhu itu sudah turun, gitu, sudah mengalir, kemudian diolah lagi digunakan untuk wudhu lagi, itu boleh atau tidak? Itu pun boleh dilakukan. Cuma cek lagi, jadi apakah itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, diteliti sebelumnya oleh orang lain atau tidak. Baik, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah di-share untuk presensi, jangan lupa diisi ya. Link presensi sudah diisi ya? Sudah, Bu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Saya rasa cukup jelas ya. Jadi silakan nanti dipelajari lagi. Jadi kaitan penelitian ini kalian boleh mengambil apa saja, tapi coba kaitkan dengan sustainable development. Karena boleh mengambil satu atau dua aspek yang kira-kira relevan. Misalkan
mengambil tentang penghematan energi, kalian boleh mengambil tentang pemanfaatan jendela gitu, karena bukaan-bukaan yang ada pada bangunan itu juga merupakan salah satu cara bagi kita untuk melakukan satu penghematan terhadap jendela. Kalau ruangannya itu tertutup semua, tentunya kita akan membutuhkan, tentunya tidak ada sirkulasi udara yang terjadi, sehingga kita membutuhkan pengkondisian udara secara buatan, dan itu akan menggunakan AC gitu. Nah, bukaan, kemudian kualitas udara tadi, penyediaan tanaman di dalam bangunan itu juga termasuk salah satu cara untuk membuat ruangan yang ada yang kita desain itu menjadi lebih hemat, kemudian lebih berkualitas. Gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Nanti silakan dicoba dulu. Jadi mulai sekarang mungkin kalian mulai mencari itu apa yang kira-kira topik apa yang kalian sukai, kalian mulai memilih-milih. Barangkali juga dengan melihat berita, gitu, ada berita apa sih tentang perumahan atau tentang arsitektur gitu yang kira-kira itu membuat saya terpanggil untuk melakukan penelitian. Juga pilih lokasi yang tidak terlalu jauh dari jangkauan Anda ya, misalkan mau meneliti kalau tinggalnya di Solo, barangkali boleh melakukan penelitian di Jogja itu masih dekat ya, masih jaraknya masih dekat. Sehingga ketika kalian nanti melakukan seminar penelitiannya dilaksanakan pada periode mata kuliah seminar, itu kalian tidak akan kesulitan. Ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin melakukan penelitian itu di rumah tinggal kalian, misalkan saat ini kalian berada di Sumatera, tapi ada kemungkinan barangkali semester depan saya akan ke Solo ini, gitu ya. Kalian barangkali bisa mencoba mengumpulkan dari sekarang, kira-kira apa yang saya perlukan untuk nanti data-data saya, sehingga nanti saya sudah punya data ketika nanti tahun depan saya mengambil seminar misalnya. Gitu. Jadi gunanya sinopsis ini adalah untuk memperkirakan juga apa saja yang akan kalian butuhkan untuk tahap selanjutnya ketika kalian mengambil seminar penelitian. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Oke, silahkan nanti dicoba dulu dengan sebaik-baiknya. Saya akan cek untuk banyak hal yang akan diperiksa nanti ya tentang penulisannya, karena berdasarkan pengalaman teman-teman ini ketika diminta untuk menulis itu banyak yang masih kurang teliti, kemudian cara penulisan kalimat itu masih tidak jelas apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena kalian mungkin tidak terbiasa untuk menulis karena terbiasa untuk berkomunikasi dengan gadget, itu kan bahasanya seringkali disingkat, kemudian pakai bahasa-bahasa yang tidak baku, maka dengan menulis itu kalian akan coba untuk mempraktekkan apa yang seharusnya ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk hari ini sampai di sini ya. Silakan nanti mulai dipikirkan dan dicari ya, karena nanti waktunya yang akan banyak mungkin kalian butuhkan untuk mengumpulkan referensi ya, kemudian mencari keaslian penelitian ini. Jadi, kalau kalian tertarik dengan satu penelitian, kumpulkan penelitian-penelitian itu yang orang lain pernah mengerjakan. Catat namanya, judulnya, kemudian kalian baca dan tuliskan. Itu yang bisa kalian lakukan sekarang sebelum mulai menulis. Baik, presensi sudah diisi semuanya. Baik, silakan Dila. Kalau ada pertanyaan kita tutup ya hari ini sampai di sini. Silakan nanti materi yang ada di psikologi dibaca ya, bisa untuk menjadi ide apa yang akan kalian ambil. Sebaiknya segera dimulai karena nanti menjelasnya kalian juga tugasnya akan semakin banyak ya. Barangkali juga saya akan mengoreksinya, akan bisa bertanya
Ya, waktu siang menjelang sore ini, ya mudah-mudahan tetap bersemangat. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit ya. Selamat berakhir pekan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.